Shalom. Sehubungan dengan perkembangan pandemi COVID-19, maka untuk sementara kita beribadah di rumah masing-masing sampai dengan hari Minggu tanggal 31 Mei 2020. Ibadah minggu selanjutnya akan diatur kembali setelah memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Panduan ibadah keluarga telah dibagikan kepada jemaat, sedangkan jemaat yang bisa mengakses siaran ini dipersilahkan untuk bergabung. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, persembahan khusus dan persembahan istimewa, bisa dikumpulkan melalui majelis blok masing-masing. Dan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kepada segenap warga GKJ Gumbulan tetap diharapkan waspada dengan berada di rumah, serta terus melanjutkan pola hidup sehat demi kebaikan bersama. Tuhan memberkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun yang akan memimpin ibadah pada saat ini adalah Saudara Yonatan Aditya Prasojo SSI Teol CCM, calon pendeta GKJ Delanggu, dengan menggunakan liturgi minggu yang keempat. Jemaat dimohon berdiri. Marilah ibadah ini kita awali dengan bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Marilah kebaktian ini kita kuduskan dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa mengasihi dan memelihara ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita.
Yesus berfirman, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, namun seringkali kita belum bisa mewujudkan kehendak Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama saling merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam doa mohon pengampunan, kita mengaku dan menyesali segala dosa serta pelanggaran, serta memohon pertolongan Tuhan, agar kita dimampukan melakukan semua kehendak-Nya. Tuhan Yesus, dengan penuh penyesalan, kami mengakui segala kesalahan kami. Berkenanlah Engkau ya Tuhan, mengampuni dan menyucikan hati kami. Juga mampukan kami mengampuni orang yang bersalah dan menyakiti hati kami. Serta mampukan kami juga untuk senantiasa mendengar, merenungkan, dan melakukan setiap kehendak-Mu. Tuhan, dengarlah doa kami. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah di ibadah ini kita menerima bersama-sama pemberitaan berita anugerah yang diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-20. Berita anugerah terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-20. Demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah dalam Tuhan Yesus.
jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Syukur kehadirat-Mu Tuhan, jika di dalam 6 kerja kami boleh pimpinan dan juga penyertaan tangan-Mu dalam setiap hari-hari kami, dalam setiap perjalanan hidup kami, sehingga Tuhan, pada kesempatan kali ini, kami boleh bersekutu bersatu di dalam hadirat-Mu, di dalam ibadah minggu. Ya Tuhan, sebentar kami akan bersama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarkanlah Engkau hadir, Engkau pimpin ibadah ini ya Tuhan. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh benar-benar bisa menerima apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, dan juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terlebih hamba-Mu ini Tuhan, yang penuh dengan segala keterbatasan, kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, menjadi sarana untuk menyampaikan firman-Mu. Biarkanlah segala sesuatu yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14a dilanjutkan ayat 36 sampai 41. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mazmur tanggapan dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan ayat 12 sampai 19. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyeningkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan
di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih, persaudaraan yang tulus, ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bacaan Injil pada ibadah hari ini diambil dari Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-35. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju,
lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian sabda Tuhan, dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Sungguh bersyukur jika di hari ini kita bisa bersama-sama kembali bersekutu di dalam ibadah minggu ini. Mungkin Bapak Ibu jemaat semua bertanya-tanya, siapakah kira-kira orang yang berada di hadapan Bapak Ibu semua? Meskipun tadi sudah dikatakan oleh majelis, izinkan saya untuk kembali memperkenalkan diri saya, karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi marilah kita saling membangun kasih sayang dengan izinkan saya memperkenalkan. Jemaat yang terkasih, nama saya Yonatan Aditya Prasojo. Saat ini saya menjadi calon pendeta di GKJ Ndelanggu. Dan saat ini saya berada dalam masa pembimbingan bersama dengan Ibu Wiwi. Dan sangat saya bersyukur sekali jika di hari ini saya boleh diberikan kesempatan untuk melayani di GKJ Nggumulan. Jemaat yang terkasih, hari ini kita bersama-sama masuk ke dalam Minggu Paskah yang ketiga. Kita akan bersama-sama berbicara lagi tentang apa toh makna kebangkitan Kristus bagi hidup kita sebagai umat percaya. Jemaat yang terkasih, pernahkah di dalam hidup panjenengan semua merasakan sebuah krisis yang begitu dalam? Mungkin krisis ini bisa terjadi karena adanya kedukaan, atau juga mungkin karena merasa kehilangan, atau mungkin krisis ini juga karena ada sebuah penderitaan yang begitu berat, atau mungkin juga karena ada krisis di bidang ekonomi, di bidang keluarga, atau mungkin di dalam pekerjaan, atau mungkin bagi anak-anak muda sedang merasakan putus cinta, galau, atau karena sudah belajar sekian lamanya lalu tidak jadi ujian, mungkin dengan merasakan krisis yang begitu dalam. Pernahkah mungkin panjenengan semua merasakan demikian? Ada sebuah krisis yang mengganggu sekali di dalam hidup jenengan, sampai jenengan sendiri merasakan begitu pusing, atau mungkin bingung, atau juga mungkin tidak bisa berpikir dengan jernih, sampai akhirnya mungkin jenengan mengabaikan situasi yang ada di sekitar panjenengan semua. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita pernah merasakan bagaimana kebingungan ataupun sebuah krisis yang begitu di dalam hidup kita, begitu juga sebenarnya yang juga dirasakan oleh murid-murid Kristus saat itu. Kleopas dan juga temannya merasakan sebuah kedukaan begitu dalam, sebuah kekecewaan yang begitu dalam, sebuah harapan yang
punah dari apa yang mereka pikirkan karena Sang Kristus wafat di kayu salib. Bacaan kita Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 13 sampai dengan 35 ini berkisah tentang bagaimana murid Yesus yang merasakan kekecewaan, yang merasakan keputusasaan, yang juga merasakan sebuah krisis yang luar biasa karena apa yang mereka harapkan, apa yang mereka impikan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus tidak terjadi. Tuhan Yesus sekali lagi wafat di kayu salib. Padahal mereka begitu mendambakan, memimpikan bagaimana Tuhan Yesus saat itu bisa menjadi pembebas bagi bangsa mereka. Tapi yang terjadi, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus tidak bisa memenuhi apa yang menjadi ekspektasi mereka tentang pembebasan bangsa Israel ini. Jemaat yang terkasih, kekecewaan ini, kedukaan ini membawa Kleopas dan temannya kembali pulang menuju Emmaus. Mereka kembali ke kampung halaman mereka, mereka akan kembali memasuki rutinitas mereka kembali. Jemaat yang terkasih, kita bisa membayangkan bagaimana pengharapan yang mereka bangun saat itu. Mereka dari Emmaus pergi menuju Yerusalem untuk mendambakan, mereka mendapatkan sesuatu yang diharapkan dari Yesus, namun semuanya sirna, Bapak Ibu. Mereka kembali pulang. Sudahlah, mungkin saatnya kita kembali pulang ke Emmaus, kembali ke dalam rutinitas mereka yang sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kehidupan yang kita alami, yang kita rasakan juga mendapatkan sebuah krisis, juga mendapatkan sebuah kekecewaan, juga mendapatkan sebuah penderitaan, kegagalan, keputusasaan yang seringkali membuat kita menjadi tidak dapat melihat dengar jernih, tidak dapat melihat kehadiran Kristus yang sebenarnya berjalan bersama dengan kita. Seperti halnya Kleopas, Bapak Ibu dan temannya. Karena kedukaan yang begitu dalam, karena kekecewaan yang begitu dalam, mereka sampai tidak bisa menyadari bahwa saat bersamaan mereka sebenarnya berjalan bersama Kristus menuju ke Emmaus. Bapak Ibu, ini yang mungkin sering terjadi saat kekecewaan, saat keputusasaan melanda di dalam hidup kita. Kita seringkali terlalu terfokus kepada masalah-masalah kita. Seringkali kita terlalu memikirkan apa yang menjadi penderitaan kita, sampai kita tidak bisa melihat bahwa Kristus hadir, menolong, dan bahkan berjalan bersama dengan kita di tengah penderitaan dan juga krisis tersebut. Kita harus belajar dari apa yang dikisahkan di dalam bacaan kita hari ini. Bagaimana saat mereka, Kleopas dan temannya berjumpa dengan Yesus melalui percakapan dan juga perjamuan sebagai sebuah simbol untuk mereka mengingat kembali karya Yesus. Mereka disadarkan bahwa mereka melihat dan juga berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu, saat mereka menyadari bahwa ternyata Yesus dari tadi berjalan bersama mereka, saat mereka ternyata menyadari Yesus itu juga hadir di dalam kedukaan dan juga kebingungan mereka, mereka ditransformasikan. Mereka mengalami sebuah pemulihan yang begitu luar biasa. Dikatakan di ayat ini bahwa mereka merasakan hati yang berdebar-debar, Bapak Ibu. Mereka sungguh merasakan sebuah getaran saat mereka berjumpa dengan Kristus, saat mereka menyadari bahwa di tengah kedukaan ternyata Kristus berjalan bersama dengan mereka sampai dengan ke Emmaus. Jemaat yang terkasih, melalui kisah Emmaus ini, kita melihat dan belajar bagaimana di tengah segala penderitaan, bagaimana di tengah segala mungkin kesusahan yang kita alami di dalam kehidupan ini, terlebih Bapak Ibu, di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, seringkali kita hanya terfokus pada kekhawatiran, seringkali kita terfokus pada kecemasan kita seringkali terfokus pada ketakutan kita. Sampai akhirnya Bapak Ibu,
kita tidak bisa melihat Kristus yang sebenarnya juga hadir bersama dengan kita di tengah kekhawatiran dan juga ketakutan kita. Marilah melalui segala kebaikan-kebaikan kecil yang kita rasakan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang mungkin hadir di tengah segala ketakutan kita, kita juga mau diubahkan, kita mau ditransformasikan, kita mau mendapatkan pembaruan dan juga pemulihan saat kita bisa berjumpa dengan Kristus meskipun di tengah segala kekhawatiran, kecemasan di masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin segala sesuatunya berjalan tidak ideal saat ini. Ibadah yang seharusnya kita bisa berjumpa dengan saudara-saudara kita bisa bersalaman dengan hangat, kita bisa saling menyapa satu dengan yang lainnya. Di tengah pandemi ini kita harus beribadah di dalam rumah kita masing-masing. Tapi apakah kita tidak bisa menemukan kebaikan-kebaikan Kristus di tengah situasi yang mungkin tidak ideal ini, Bapak Ibu? Mungkin ini menjadi sebuah sarana saat ini untuk kita semakin mendekatkan lagi relasi kita bersama di dalam keluarga. Mungkin ini adalah saat yang tepat, saat kita bisa menyaksikan anak-anak kita beraktivitas dari pagi sampai dengan malam hari. Ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita jumpai di dalam situasi-situasi yang mungkin tidak ideal ini, Bapak Ibu. Kebaikan-kebaikan yang kita rasakan, pertolongan-pertolongan yang mungkin Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, juga kita harus wartakan keluar kepada orang lain. Mengapa toh Bapak Ibu kita harus mewartakan kebaikan-kebaikan yang kita rasakan, yang hadir dari Tuhan? Seperti diberitakan di dalam 1 Petrus, bahwa setiap kita telah ditebus. Setiap kita telah dibangkitkan dari keterpurukan dosa kita. Setiap dari kita telah mendapatkan pemulihan dari kerapuhan kemanusiaan kita. Bukan dengan emas atau perak, bukan dengan hal-hal duniawi, tapi kita ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus itu sendiri. Kita perlu mengungkapkan syukur kita. Kita perlu menyatakan kesukacitaan kita atas setiap berkat, setiap pertolongan, dan juga setiap keselamatan yang Tuhan berikan melalui pengorbanan dan juga kebangkitannya. Seperti halnya pemazmur, di dalam bacaan Mazmur kita saat ini, bagaimana ungkapan syukur umat saat itu dinyatakan dengan segala kesungguhan dan juga keseluruhan hidupnya. Pemazmur mengatakan bagaimana pemazmur itu memberikan ungkapan syukurnya yang begitu luar biasa, dengan terus memberikan, menyerukan, dan juga mengangkat piala untuk Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selayaknya demikianlah kita, Bapak Ibu yang terkasih. Oleh karena keselamatan, pertolongan, dan juga kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, kita harus juga memberikan ungkapan syukur kita kepada sesama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup ini terlalu singkat jika kita habiskan dengan bersungut-sungut. Jika kita mau baca dari Mazmur 116 ayatnya yang ke-15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Pemazmur memiliki sebuah keyakinan yang luar biasa. Saat mereka menjalani kehidupan mereka dengan penuh ucapan syukur, jika nantinya mereka tiba menyelesaikan kehidupan mereka ini semua, mereka percaya bahwa kematian mereka menjadi berharga di hadapan Tuhan, karena mereka dikasihi oleh karena ucapan syukurnya itu. Rasa syukur ini, jemaat yang terkasih, tidak bisa kita hanya pendam di dalam kehidupan kita saja. Atau hanya, ya Tuhan saya bersyukur di dalam hati kita saja. Ini merupakan sebuah momen untuk kita juga menyatakan ungkapan rasa syukur kita kepada orang lain di luar kita. Pada orang-orang yang mungkin belum mengenal Kristus. Untuk orang-orang yang mungkin layak mendapatkan pemberitaan kabar baik ini. Masa Paskah menjadi masa yang sangat penting bagi kehidupan umat Kristen. Kita menyatakan kemenangan kita. Kita menyatakan kebangkitan kita dari segala dosa-dosa kita.
Seperti halnya tema hari ini, dibangkitkan untuk berkarya. Setiap dari kita telah dibangkitkan dari keberdosaan kita. Setiap dari kita telah dibangkitkan dari kemanusiaan kita. Oleh karena itu, sekarang saatnya kita untuk berkarya. Memberikan syukur kita dengan berkarya, bersaksi dan juga mewartakan kepada orang-orang yang ada di luar sana. Kisah Rasul mengatakan, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa bisa jadi melalui karya yang kita berikan kepada orang lain di luar sana, juga dapat merubahkan, dapat memulihkan, dan juga dapat membangkitkan semangat bagi orang-orang yang ada di luar sana. Membangkitkan dan juga mentransformasikan orang-orang yang mendapatkan karya dan juga kesaksian yang kita nyatakan. Kebangkitan Yesus yang menguatkan, memulihkan dan juga menghibur harusnya memampukan kita menyatakan kasih kepada sesama kita. Seperti halnya Kleopas yang kembali berlari ke Yerusalem mengabarkan tentang kebangkitan Kristus. Di masa Paskah ini juga momen yang tepat untuk kita juga menyatakan kebangkitan Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Jika kebangkitan Kristus menguatkan kita, mari jemaat yang terkasih, kita juga saling menguatkan. Kita saling memberikan semangat. Kita saling memberikan dukungan. Mungkin bagi para mereka yang saat ini bekerja di garda depan. Bagi mereka umat yang mungkin saat ini harus terus bekerja di tengah pandemi ini. Mari kita berikan dukungan bagi mereka. Mari kita menjadi sebuah persekutuan yang saling menguatkan. Baik di dalam doa dan juga karya. Jika kebangkitan Kristus juga memberikan penghiburan kepada kita, mari kita juga bisa menjadi penghibur bagi saudara-saudara kita yang lain. Dengan kita mewartakan kabar-kabar yang positif, kita mewartakan berita-berita yang positif, bukan berita-berita yang malah menakutkan atau membuat saudara-saudara kita menjadi kehilangan semangat. Dan jika kebangkitan Kristus menjadi berkat bagi kita semua, mari jemaat yang terkasih, kita juga mau untuk berbagi berkat bagi sesama kita. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak umat, warga yang kehilangan mata pencahariannya. Banyak mereka yang terpuruk ekonominya karena wabah COVID-19 ini. Mungkin bagi beberapa orang, jemaat yang terkasih, sembako sederhana itu tidaklah berarti. Tapi bagi mereka yang harus terus berjuang di tengah wabah ini untuk mencari penghidupan, sembako yang sederhana itu mungkin begitu berarti bagi mereka. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang terkasih, kita yang telah merasakan kebaikan Tuhan, kita yang telah dibangkitkan dari belenggu dosa, saatnya kita dipanggil untuk berkarya bagi sesama. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Melalui kebaikan dan juga karya yang kita nyatakan, bisa jadi kita juga memberikan kebangkitan dan juga semangat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita telah dibangkitkan, kita telah dipulihkan. Saat ini kita dipanggil untuk berkarya. Amin. Tuhan memberkati.
Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, bersama-sama dengan umat sejagat, marilah kita perbarui iman kepercayaan kita bersama-sama dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah jemaat yang terkasih, kita bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan, jika di tengah hari-hari kami yang dipenuhi dengan segala kekhawatiran, ketakutan, kami boleh terus menerima dan juga merasakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, untuk dapat juga bersaksi, mewartakan, dan juga memberitakan kebaikan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga melalui setiap karya-karya kami di dunia ini, nama-Mu boleh dipermuliakan, dan juga setiap orang boleh merasakan kasih kebangkitan-Mu. Pada ibadah yang indah ini juga Tuhan, kami mau bersekutu bersama, berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, GKJ Gumulan. Mampukanlah gereja-Mu di tempat ini Tuhan, dengan segala situasi yang ada ini saat ini, boleh terus bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi umat-Mu di tempat ini. Engkau sertai berkati pelayan-Mu di tempat ini, Ibu Pendeta, Bapak Majelis, Ibu Majelis, dan juga para aktivis gereja di tempat ini, untuk bersatu padu memberikan pelayan baik, dan juga mengadakan setiap pelayanan di tengah situasi yang ada saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk situasi yang ada saat ini, saudara-saudara kami, umat-Mu yang ada di GKJ Gumulan ini, kiranya Engkau selalu sertai, berkati, lindungi Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih karunia-Mu di setiap perjalanan hidup mereka. Mereka boleh merasakan kebaikan-kebaikan-Mu, sehingga mereka juga boleh bersaksi bagi sesama mereka. Saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sakit, berada di tengah lemah fisiknya ya Tuhan, kiranya Engkau juga sertai mereka. Engkau berikan kekuatan, pengharapan, melalui segala obat-obatan dan juga perawatan yang mereka terima, mereka boleh menerima pemulihan yang sejati dari Engkau. Demikian juga dengan saudara-saudara kami, yang mungkin saat ini berada di tengah pergumulannya ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai, berikan kekuatan, sehingga mereka boleh menjalani setiap pergumulan yang mereka alami, penuh dengan pengharapan, dan juga dipenuhi oleh kasih karunia-Mu, sehingga mereka boleh melaluinya dengan penuh sukacita, oleh karena pertolongan dan juga pengharapan dari Engkau saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa ini, di mana bangsa ini saat ini menghadapi situasi yang sulit. Pandemi COVID-19 telah menyebar di seluruh provinsi di negeri kami ini Tuhan. Mampukanlah mereka para petugas medis, para pemerintah untuk mengambil kebijakan, dan juga para petugas medis untuk melakukan perawatan bagi para pasien. Sehingga melalui karya dan juga kerja mereka Tuhan, situasi di negeri kami ini semakin baik lagi. Dan juga semakin terjadi pemulihan di tengah situasi yang ada saat ini. Kiranya Engkau juga sertai ya Tuhan. Setiap dari kami di dalam pekerjaan kami, yang mungkin saat ini masih terus harus melakukan pekerjaan mereka
di tengah situasi wabah ini ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menolong. Engkau sendiri yang mengerti bagaimana situasi dan keadaan setiap dari kami. Engkau yang mencukupkan. Engkau yang akan selalu memberkati dan juga menuntun setiap perjalanan hidup kami. Biarkanlah Tuhan, segala kehidupan kami ini kami serahkan dalam dekapan tangan cinta kasih-Mu. Engkau sendiri yang akan menuntun dan juga menolong kami semua. Dan juga Tuhan, jika di dalam kehidupan kami banyak terselip dosa dan kesalahan, kiranya Engkau ampuni dan juga Engkau berikan hikmat Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang semakin baik lagi dan juga seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Segala doa dan permohonan ini ya Tuhan, kami pasrahkan, kami panjatkan ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita naikkan ucapan syukur kita dengan memberikan persembahan. Adapun dasar di dalam kita memberikan persembahan hari ini diambil dari Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Marilah kita kumpulkan persembahan kita dengan penuh kegembiraan sambil memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 428. Lihatlah sekelilingmu. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa, dan di akhir doa nanti kita bersama-sama ucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Allah, dengan segenap ucapan syukur kami atas segala berkat, kebaikan, kemurahan, pemeliharaan atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala hal yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami datang membawa persembahan kami. Terimalah Tuhan, layakkanlah Tuhan persembahan kami, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan istimewa, juga persembahan yang kami akan berikan untuk pos peduli kasih bagi saudara-saudara kami yang terdampak oleh COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau menerima setiap persembahan kami, dan kiranya Engkau melayakkan untuk mempersembahkan seluruh hidup kami menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga hendak mengakhiri ibadah saat ini Tuhan. Biarlah hikmat-Mu saja yang melingkupi kami, sehingga kami boleh mengejawantahkan setiap firman yang telah kami terima pada saat ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terimalah persembahan syukur kami Tuhan, terimalah doa kami, dan kami mau naikkan seluruh ucapan syukur dan permohonan kami di dalam Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.